jadi pakai ban yang udah one of the top rated, harganya juga tinggi, tapi di depan serta di belakang. Mungkin sedikit lebih lega legroomnya, tapi dia juga sudah punya AC, kisi AC di belakang. Terus di belakang sini dia punya sleeve, jadi sudah ada wireless charger. Ya, layarnya juga udah lebih gede. Duh, keturutan ya. Duh, bersyukur banget. Dulu pengen torsi motor elektriknya itu bekerja langsung nih. Kita nginjek tuh udah 60, udah mau 80. Tuh ya, ini misalnya udah lihat, jadi lampu belakangnya sipit, lampu depannya sipit, modelnya itu nggak cupu ya, tapi juga nggak yang terlalu aneh-aneh gitu, tapi modern banget. Halo Sobat Koko Mobil, welcome back to Surabaya Series. Kembali lagi dengan Koko, Timothy Rufino. Corolla Altis Hybrid nih, tahun 2022, umur baru setahun. Mobil yang dari dulu Koko nantikan untuk direview karena Koko pengen coba nyetirnya. Penasaran banget dengan rasa Altis Hybrid ini? Ikutin terus videonya sampai habis. Oke, sobat, jadi di video kali ini mungkin bukan cuma sobat yang penasaran, Koko sendiri juga penasaran sama gimana rasanya nyetirnya. Tapi sebelum kita nyetir, harus dong kita lihat dulu luarnya. Selama kita bisa rekam, pasti kita rekamin. By the way, pause sebentar, tekan tombol subscribe, nyalakan tombol lonceng di channel YouTube kita Koko Mobil, serta mampir juga ke Instagram dan TikTok kita Koko.mobil. Nih, warnanya putih. Ini tahun 2022, sobat. Jadi umurnya 1 tahun, kilometer baru 10.000. Cakep banget. Kemudian spek ya, kalau kita dari Toyota itu, ini sih Bio Thailand ya menurut Koko, Primacy 4, jadi pakai ban yang udah one of the top rated, harganya juga tinggi. Nah, mobil ini tuh dari pertama kali keluar Koko suka banget ya modelnya, karena dia itu nggak terlalu banyak lakukan aneh-aneh, tapi dia punya garis tegas seperti mata yang sipit di depan serta di belakang. Ya, ini coba kita buka seberapa gede sih bagasinya. Tuh, oh lumayan ya, jadi bukaannya dia lebar banget. Ini bukaan di sini ke sini, dari arch ke arch, dari wheel archnya itu bahkan lebih lebar dari BMW. Cuman dalamnya yang dia nggak sepanjang BMW. Ya iyalah, ini mobil panjangnya paling 4,6 meter aja. Ya. Nah, ini mobil bagus ya desain. Jadi desain handle-nya pun nggak ada potongannya, jadi full, kayak kelihatannya lebih elegan. Kita coba duduk di belakang ya. Jadi dia memang bukan yang paling lega ya. Civic mungkin sedikit lebih lega legroomnya, tapi dia juga sudah punya AC, kisi AC di belakang. Terus di belakang sini dia punya sun visor tapi manual ya, sun blind manual. Kemudian joknya juga sudah nggak tahu semi kulit atau kulit, tapi yang pasti standarnya bagus dan bawaan dari Toyota. Tapi yang jadi fokus di mobil ini itu pastinya bukan di bangku belakang, tapi di kehematannya dia yang luar biasa. Nanti Koko akan banyak bahas di dalam ketika nyetir. Kita nyetir agak panjang hari ini sobat ya, dan Koko juga mau tunjukin bagian kap mesin. Kita cari dulu tuasnya di sini. Oke, nah dia ini sudah punya electric seat di sebelah kanan, terus electric parking brake juga lengkap. Fitur-fiturnya HUD-nya, nanti kita bahas juga. HUD-nya sudah full color, jadi bukan hitam putih aja. Wah, ini berat ya, serius, ini berat. Kaget juga mobil sedan kelas ini seberat ini. Kokoh bahannya. Ini udah pasti asli, umur setahun, cakep banget kondisinya. Tuh, kelihatannya cat-catnya asli semua. Ini mesin hybrid 1800 cc. Koko kurang hafal kode mesinnya, tapi dia hybrid generasi ke-4 dan dia punya penggerak itu begitu efisien. Horsepowernya kombinasi nggak begitu gede, 120-an, tapi nanti Koko buktikan ketika nyetir bahwa mobil ini patut diacungi jempol untuk tarikan dalam kota ya. Torsi bawahnya, torsi menengahnya enak banget ya, dan mesin ini punya histori begitu efisien. Jadi dalam kota di atas 1/20 itu benar-benar real, tidak hanya klaim dari pabrikan, tapi bahkan beberapa Toyota itu kalau dipakai di negara maju yang nggak semacet Indonesia, bahkan seringkali orang tuh pakai sehari-hari nggak usah ngirit, itu bisa lebih irit dibandingkan dengan klaimnya Toyota. Bayangin, jadi sebegitu bagusnya hybrid Toyota, sehingga bahkan lebih daripada apa yang diklaim. Kalau di Indonesia kan beberapa mobil bensin dikomplain ya, klaimnya segini ternyata lebih boros. Ini kebalikannya sobat, gitu efisien ya.
bahas ruang mesin di depan udah, karena aku udah pernah bahas hybrid tuh. Sobat coba tonton di video kita yang lain di YouTube kita. Hybrid Koko sudah banyak bahas. Tuh, lampu depannya tuh sipit ya. Cakep gitu. Terus bentuk ininya tuh juga menurut Koko complement really well dengan atasnya. Jadi kayak mobil itu apa ya, nggak kelihatan gede, compact, kelihatan dinamis, modern, tapi nggak berlebihan. Bentuk velgnya dibawa juga dari Altis generasi sebelumnya yang last facelift. Begitu cakep dan elegan serta sporty. Yuk kita masuk ke dalam, kita rasain nyetirnya gimana. Kita udah di dalam, udah nyala electronic parking brake, tuh jalan ya, elektrik motor doang sobat. Cakep banget. By the way, jangan lupa buat subscribe serta nyalakan tombol lonceng di channel Koko Mobil. Ikutin terus update terbaru dari kita di Instagram dan TikTok juga ada Koko.mobil, jadi jangan lupa untuk follow di sana ya. Aduh, ini 1:23,3 di MID Real ya. Dan pagi ini mobil ini baru dibawa dari luar kota khusus untuk direview dan direkam oleh tim Koko Mobil. Thank you untuk pemiliknya yang udah percayain. Dan mobil ini dijual jadi Altis hybrid, sudah yang improvement facelift, jadi sudah ada wireless charger ya, layarnya juga udah lebih gede. Duh, keturutan ya. Duh, bersyukur banget. Dulu pengen bisa nyetir Altis hybrid karena katanya om-om reviewer besar seperti Om Fitra kan, mereka pernah punya series yang panjang tuh dari Jakarta ke Banyuwangi apa ke Bali gitu ya. Itu benar-benar irit dan nyaman. Dan hari ini kita mau buktikan first time. Koko seneng banget, dari dulu pengen nyetir Altis hybrid. 10.777 kilo umur setahun, jadi aduh kondisinya ya kita bisa bilang baru lah ini. Windownya juga udah all auto, layar di tengah pasti pakai full LCD karena dia hybrid ya. Kalau hybrid Toyota pasti tengahnya pakai layar, nggak ada yang pakai analog speedometernya. Terus head up display, dan head up display-nya colored ya, jadi berwarna. Pokoknya Altis hybrid itu di Indonesia dia masuk sebagai sebuah sedan, dimana di Indonesia sedan itu premium, jadi nggak dipotong-potong, fiturnya malah bisa lebih lengkap ketimbang Corolla yang ada di US, di North America. Aduh, empuk banget sih. Ini empuk banget serius. Dengan ukuran profil ban setipis ini aduh nyamannya luar biasa sih sobat. Iya, posisi duduk juga enak. Nggak seenak Civic terus terang, tapi lebih dari cukup enak. AC juga dingin. Wah, ada nano ya, AC-nya ada ion. Nah, ini mobil yang the best banget lah untuk kita itu pakai sehari-hari. Menunya juga lengkap ya di MID. Oke, mobil ini bawaannya nggak pengen ngebut karena mobil eco, mobil efisien. Horsepower-nya juga nggak gede, dikombinasi sekitar 120-an doang. Tapi karena dia punya bodi itu sedan, aerodinamikanya sangat bagus. Jadi nggak terlalu mengganggu larinya, serta kehematan BBM-nya luar biasa, lebih hemat dibanding Corolla Cross Hybrid. Kenapa? Tadi itu faktor aerodinamika, faktor bobot. Ini kemungkinan berat di sekitar 1350 lah bobotnya, perkiraan Koko ya, 1350 sampai 1375. Bandingannya dewasa banget karena dia menggunakan TNGA platform, handlingnya juga jauh lebih baik. Ini kita injek tuh 120 horsepower tapi torsi gede, jadi kalau kita dalam kota kita mau nyalip gini enteng banget. Dan ini adalah situasi di mana kita akan paling sering pakai mobil hybrid pasti di dalam kota, stop and go, macet, kita perlu manuver dan nggak kerasa 120 HP ya, karena torsi motor elektriknya itu bekerja langsung nih. Kita nginjek tuh udah 60, udah mau 80 tuh ya. Ini misalnya ada mobil menghalangi di depan, kita sen sedikit, pindah jalur, manuver langsung. Wah, dan ini efisiensi bahan bakarnya terbukti banget ya dari orang-orang yang pakai. Ini bandingannya dewasa banget. Sekarang naik Jepang itu udah mirip naik Jerman. Up class terus mereka punya bandingannya.
Civic juga di generasi yang sama, itu juga enak banget bandingannya sobat. Jadi dua mobil ini bersaing, baguslah customer yang menikmati ya. Camry dan Accord terbaru apalagi mereka juga sangat enak dan mereka menggunakan arsitektur yang mirip. Toyota pakai DNGA, Civic, Honda nggak nyebutin platformnya namanya apa, nggak terlalu digencarin, tapi platformnya Civic, Accord dan CR-V itu sekarang berasal dari platform yang sama juga. Jadi global platform, efisiensi, tapi langsung berkualitas. Jadi memastikan semua produknya standarnya juga mirip-mirip. Tuh, ini jalan paling rusak di Surabaya Timur dan enak banget naik ini, serius. Enak banget, nggak ada yang menghentak perut kita, nggak ada yang menghentak badan kita di kursi ya. Enak banget. Aduh, ini mobil idaman sih. Jujur, Koko salah satu mobil idaman Koko tuh kapan-kapan pengen beli mobil bekas itu Altis Hybrid karena begitu irit, nyaman, serta menurut Koko ya, kalau Koko sih suka banget sama model luar yang tadi kita udah lihat. Jadi lampu belakangnya sipit, lampu depannya sipit, modelnya itu nggak cupu ya, tapi juga nggak yang terlalu aneh-aneh gitu, tapi modern banget. Terus ini head unit juga udah lengkap, pastinya semua ada Apple CarPlay, pasti lengkap semua ya, dijamin lengkap. Ada nggak nih Apple CarPlay? Semoga ada ya. Karena Toyota murah sekarang juga udah ada, harusnya ini sudah lengkap juga ada. Cakep banget. Nah ini ya, kita keluar dari junction gini, putar balik, kita langsung injek aja. Nah, langsung. Jadi mesinnya langsung nyala, langsung kerasa derungannya, tapi bentar aja, habis kita lepas gasnya mati lagi. Dia pakai motor listriknya di kecepatan segini. Udah nih mobil, tuh cakep, enak ya. Ini jalan paling rusak dan bandingannya tuh aku bukan bilang kayak apa ya, bukan kayak Innova, tapi Innova pun di dalam keempuannya dia, Innova Reborn itu masih ada goyangan berikutnya yang nggak begitu stop gitu frekuensinya. Di sini dia itu keredam dengan baik, kerasa mobil itu kerasa ada guncangan tapi minim banget dan keredam seperti seperti kita tuh punya beberapa layer karet gitu antara jalan dan tubuh kita yang duduk di kursi. Jadi rasanya begitu halus. Semua pasti dari peredamannya, NVS diperhatikan, busing-busingnya, bannya pun ini ban kalau nggak salah sih memang Michelin ya, bawaan dari Thailand karena ini CPU Thailand setahu aku. Jadi memang dia punya part-part tuh high quality juga. Pasti shock absorber dan spring rate-nya itu diperhitungkan sebegitu matang sehingga bisa punya bandingan yang sebegini dewasa, sebegini mewahnya dibandingkan Altis sebelumnya. Ini langit dan bumi, betul kata Om Fitra Eri. Cakep banget. Sorry hari ini pembahasan agak panjang karena suka banget naik mobil ini. Ini mobil yang bandingannya sekarang comparable dengan bahkan dengan Toyota Camry generasi sebelumnya yang Koko pakai selama 8 tahun. Ini comparable banget ya, bahkan pada kerusakan jalan tertentu itu ini bahkan dentuman di dalam bunyinya kaki-kaki lebih halus. Koko berani klaim itu, sebegitu enaknya. Drivetrainnya juga ini one of the most perfect car ya. Kalau dia SUV lebih cakep lagi, cuman di Corolla Cross Hybrid itu dia suspensi belakangnya malah torsion beam, kalau di sini malah independen. Makanya aku nggak bisa bilang Corolla Cross the perfect SUV yang hybrid kayak gini, versi SUV-nya enggak, karena ini lebih enak bandingannya, lebih dewasa. Oke, itu aja sobat, jangan lupa tadi subscribe, dan juga mau titip jual seperti pemilik Corolla Altis ini langsung aja hubungi di channel Koko Mobil ya, nggak usah ragu-ragu karena titip jual kita tuh gratis. Nanti kalau mobilnya laku cukup bantu-bantu kasih kita sukses fee. Kalau nggak laku lihat Koko Mobil, kita nggak akan pernah tagih sepeser pun foto video, kita inspeksi seperti ini, kita editkan semuanya 0 rupiah. Itu aja, see you next time di mobil hybrid Toyota menarik lainnya. Bye bye.